Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah kita ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Dengan hormat kalau ada yang baru boleh mengangkat tangannya. Ada yang baru ini dari Jakarta ini, selamat datang Pak, selamat datang Bu. Ada lagi saudara yang baru pertama kali hadir dari Asyir memberikan kenang-kenangan love gift bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang tempat sebelahnya masih kosong ya, tolong bisa diberikan nih di depan masih ada. Ya, tempat yang kosong kalau boleh jangan kasih tasnya ya. Tasnya di pangku aja dah ya. Biar itu jiwa-jiwa lebih berharga dari tas kita ya. Mau tempat saya juga boleh dipakai nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu kelima di bulan Juli. Bapak Ibu setiap bulan Pak Hani sebagai gembala memberikan subtema untuk khotbah-khotbah supaya bisa terarah ya. Sehingga kita mengalami satu pertumbuhan iman yang baik ya. Bapak Ibu Saudara, dan bulan ini diberikan tema adalah obedience factor. Dan pada hari ini saya juga ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema obedience factors. Faktor-faktor yang bisa membawa kita hidup di dalam ketaatan. Karena manusia tabiat natur kita secara alam itu maunya nggak taat. Maunya semau gue. Ya, kalau nggak percaya sudah lihat anak-anak kita dikasih peraturan, dikasih begini-begini, maunya sendiri. Karena itu adalah tabiat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya seringkali untuk membuat seseorang taat, apakah itu anak, apakah itu pegawai ya, seringkali dilakukan approach yang positif. Nah, kamu kalau gini, nanti mama, papa kasih begini. Nah, ada rewardnya. Ya, pegawai juga sudah ada insentifnya. Kalau kamu begini, capai target gini, dapat ini. Nah, apakah cara itu salah? Tidak. Nanti kita juga akan lihat Bapak Ibu Saudara bahwa faktor-faktor kita menjadi taat. Ternyata saudara kita akan pelajari hari ini. Setiap orang untuk bisa melakukan tindakan taat khususnya adalah taat terhadap firman Tuhan. Mestinya ada motivasi yang memicunya. Ada motivasi yang mendorongnya. Ketaatan tidak datang dengan sendirinya secara otomatis. Ada faktor-faktor yang boleh mengarahkan dan mendorong dia bisa taat. Nah, hari ini sudah kita akan mempelajari melalui contoh-contoh di dalam Alkitab. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa taat. Ada 3 bagian yang saya akan bagikan kepada saudara pada siang ini. Faktor ketaatan yang pertama adalah karena mendengar firman Tuhan. Amin. Karena dengar firman Tuhan, imannya tumbuh. Itu persis seperti yang dikatakan di dalam surat Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Tadinya gak pernah dengar firman, gak ngerti. Begitu dengar firman, oh ada ya, muncullah iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kehidupan iman kita tidak turun naik? Seharusnya kita juga menjaga hidup kita sehari-hari, membaca, mendengar firman Tuhan itu bukan hanya seminggu sekali. Sehingga iman kita itu tidak hanya didongkrak kalau hari Minggu atau hari lain pergi ibadah, tapi setiap hari. Saudara membaca firman dan iman tumbuh dari dalam. Iman itu saudara seperti akar dari sebuah pohon. Saudara mau melihat pohon itu baik. Saudara gak bisa lihat akarnya kan karena di dalam. Tapi saudara akar yang dalam, yang rahasia, yang tertutup ini akan menentukan apakah pohon itu akan bertumbuh dan berbuah. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat hari ini
Yang pertama, bagaimana ketaatan datang dari mendengar firman Tuhan. Saya mengambil contoh perjumpaan Simon sebelum dia menjadi murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati Simon melalui ketaatannya mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak saudara kita melihat Lukas pasal 5. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat 2 lebih dahulu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara, sebagian besar dari kita lebih senang, saudara, apalagi kalau dia pembicara, lebih senang banyak orang. Ya, dikatakan sudah ini banyak orang ingin mendengar Yesus di tepi Danau Genesaret. Tetapi dikatakan sudah di ayat 2 Tuhan memperhatikan ada 2 nelayan sedang membasuh jalannya. Jalannya kosong. Tidak ada ikan satupun. Dari sini kita belajar sudah bagaimana Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang susah dan gagal. Amin. Kita manusia kalau bisa jangan deket-deket sama orang susah. Apalagi gagal, waduh nanti ketularan. Nah, kita maunya deket-deket sama orang yang sukses, berhasil, bahagia gitu ya. Tapi Tuhan kita berbeda. Saudara sekalian, dia melihat di antara orang banyak. Ini ada 2 perahu ini isinya adalah orang-orang gagal. Saudara, Tuhan kita yang hidup adalah Tuhan yang suka memberkati. Amin. Tetapi caranya beda dengan iblis. Itu sebabnya kalau saudara di tengah kegagalan, kesusahan, datang kepada iblis, cari kuasa gelap, cari pesugihan, ya, cari cara yang instan, ya, cari dukun ataupun yang lain, paranormal. Saudara, saya lagi bangkrut gini-gini, saya cintanya ditolak. Oh gampang, dia bikin aja mantra, dipelet. Yang tadinya saudara ditolak-tolak, diusir-usir, ini bisa telepon saudara. Aduh, ya, kata bahasa anak muda sampai termehek-mehek katanya. Wah, ya, itu sudah kuasa gelap begitu tuh. Kasih instan, kasih dulu. Bayarnya kapan? Nah, bendolnya di belakang. Tapi sudah di dalam prinsip ini kita melihat bahwa kalau Tuhan ingin memberkati, dia seringkali dia menguji di saat kita susah. Saya kasih tanda apostrofi di atasnya. Menguji di saat kita susah atau menderita bagaimana. Coba kita lihat di ayat 3. Lukas 5. Yesus, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Orang lagi susah gak dapat ikan, dideketi Yesus bukan bilang, oh kamu susah nih ikan. Wah enggak, pinjem ya perahunya. Orang susah dipinjemi. Waduh ya. Saudara-saudara sekalian, inilah cara Tuhan memberkati. Dia uji nih Simon, pinjem ya perahunya. Ya Simon, ya dah. Udah pinjem dia bilang, tolong dong bawa saya agak ke tengah. Saya pinjem perahumu jadi mimbar. Karena dia mau berkhotbah bagi orang banyak ini. Saudara lihat. Itu sebabnya di tengah segala persoalan, kegagalan, masalah. Sudah ada banyak orang justru menghindar, gak mau ke gereja, lagi sumpek, gak mau cari Tuhan. Salah. Justru kita harus mendekat. Dan kadang-kadang ketika kita mendekat Tuhan meminta sesuatu dari kita. Itu satu ujian di balik berkat-berkat yang Tuhan ingin percayakan kepada kita. Amin. Kalau saudara membaca di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan setelah selesai berbicara. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tabarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Bapak Ibu Saudara lihat. Rupanya inilah maksud Tuhan, menguji Simon dengan pinjam perahu dan bawa Simon agak ke tengah, bawa Yesus agak ke tengah. Supaya apa? Supaya Simon ada di dalam perahu itu dan dia mendengar firman. Amin. Simon kan belum kenal siapa Yesus ini. Sudah dia belum kenal, saudara lihat dari sebutannya dia menyapa Yesus guru. Jadi dia anggap Yesus ini cuma tukang khotbah, pidato, guru. Disitulah Simon dengar, wah waktu dengar firman, wah ini bukan orang biasa. Firman yang dia dengar itulah menimbulkan iman. Amin. Sehingga ketika kemudian Yesus setelah selesai berkhotbah kepada banyak orang, Yesus tidak lupa kepada keperluannya Simon yang gagal ini, saudara. Dia berkata apa? Tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Simon sempat berargumentasi, guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku pergi juga. Saudara, seandainya Simon tidak dengar dulu firman yang disampaikan oleh Tuhan, apa dia mau menurut? Perintah ini sangat tidak masuk akal. Memang benar saudara, kalau kita menjadi orang percaya, kita mau belajar taat, ada banyak perintah-perintah yang menurut kita tidak masuk akal. Simon berkata, seakan-akan ngomong begini, kamu siapa? Kamu bukan nelayan kan? Kamu tukang pidato. Atau orang lain mengenal kamu tukang kayu. Saya loh keturunan nelayan, tahu. Sepanjang malam aja kita, itu tempat di mana ikan-ikan kita udah tahu. Waktu yang tepat udah tahu. Itu aja kita nggak dapat apa-apa. Apalagi sekarang nggak masuk akal. Ikan-ikan udah nggak mau keluar. Tetapi karena Simon sudah dengar firman Tuhan. Karena engkau yang mengatakan, ya udah aku pergi juga. Simon pergi menebarkan jala. Dan firman Tuhan berkata, saudara, jalannya hampir koyak. Tuhan kalau mau memulihkan orang itu, aduh, gak masuk di akal. Sanggup memberkati itu cepat sekali berlimpah-limpah. Amin. Cepat. Ya. Ini ada Ibu Feni di sini. Tadi pagi sih saya gak ceritain, tapi karena lihat orangnya saya ceritain. Hari Jumat saudara, kami ada meeting pelayanan misi. Lalu kemudian salah satu yang kami undang, datang telat lah, Bu maaf Bu, Pak maaf. Kami baru nengok orang sakit, saya lu nanya, siapa yang sakit? Oh itu, mamanya Bu Feni. Oh ya, udah selesai ya. Bapak harus khotbah hari Sabtu, doa puasa besok paginya. Belum persiapan. Jadi saya juga lihat, aduh kita udah sepanjang hari, dari pagi tuh sampai malam itu, terus belum mandi, belum ganti tuh. Jadi saya pikir telepon aja dulu. Saya telepon, diterima, saya mendoakan di telepon itu. Dan rupanya saudara mamanya ini udah umur 80 sudah koma. Ya. Didengarkan di speaker telepon itu, didoakan, doa biasa aja. Besok paginya saudara saya terima berita, Bu puji Tuhan, Mama bangkit ini. Ya, jam 1 buka mata gitu ya, dan bisa bicara walaupun masih lemah. Saya percaya ini adalah gabungan doa dan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan masih punya rencana. Besoknya saudara doa puasa, setelah selesai Pak Hani melayani doa puasa, kita mengunjungi. Aduh saya baru ketemu itu. Udah doa, memang benar tuh udah, udah bisa. Tapi ngantuk lagi, tidur lagi. Udah doa, udah semuanya. Saya tuh nyeletuk loh. Mau nasi pecel enggak? Mau. Langsung buka mata bulat. Saya sampai kaget, semua ketawa. Loh sungguhan mau? Mau. Ayo sekarang yuk, sekarang. Lucu. Rawon mau? Mau. Tahu campur? Oh enggak mau. Loh berarti otaknya bisa bekerja sudah. Tuhan kalau mau bekerja tuh bisa sekaligus sampai bikin kita, heran ya. Amin. Tuhan kalau mau memberkati, sudah lihat Simon dari gagal.
Dikatakan kalau saudara membaca, dikatakan sudah di ayat 6 Lukas 5. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka koyak. Wah, Tuhan kau memberkati, mau menolong. Bisa sudah, dia ahli yang mustahil. Spesialisasi yang gak mungkin. Kalau dia mau, dia bisa lakukan itu. Amin. Bapak ibu saudara sekalian, dan kita melihat kalau tadi di saat kegagalan, kesusahan, Tuhan juga menguji Simon. Sekarang udah berhasil nih, jalannya penuh ikan. Hati-hati. Tuhan juga saudara mau menguji kita saat kita kelimpahan. Coba kita lihat sudah ayat-ayat itu. Lukas 5 ayat 7. Atau saya baca dari ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon saudara begitu dapat ikan sampai jalannya penuh. Dia bisa aja bilang, oh ini untukku, ini gara-gara aku dengar firman. Hore, bisa. Dan dia gak mau bagiin, bisa. Kalau saja dia tidak membagi di tengah kelimpahan. Ikan yang banyak, jala itu koyak. Kira-kira menurut saudara kemana ikannya? Hah? Lari lagi. Dari gak punya, setelah punya gak tahan uji. Ya, saya sering lihat hidup begitu tuh. Gak punya cari Tuhan. Punya sombong. Dulu setia istri. Perhatiin anak. Setelah kaya istri ditinggal. Cari lagi. Anak dibiarin. Nah itu. Gak tahan uji di tengah kelimpahan. Gak hati-hati semua bisa alami itu. Hamba Tuhan sama. Gak ada jemaat kecil. Sungguh-sungguh. Udah ini bikin ulah. Jatuh dalam dosa. Ini. Tidak kuat di tengah kelimpahan. Tapi kita membaca di kisah ini bagaimana Simon Petrus membagi. Panggil teman-temannya, dibagi. Inilah yang Tuhan mau saudara. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita membaca prinsip memberi penting sekali. Saudara dapat keuntungan, jangan lupa ada 1/10 yang kita kembalikan. Itu bukan punyamu kata Tuhan. Itu sudah ide, prinsip dari awal. Ketika Tuhan berkata kepada Adam Hawa, semua pohon dalam taman ini buahnya kamu makan. Boleh semuanya, hanya satu enggak boleh. Sudah ada yang dikhususkan untuk Tuhan, jangan. Kita enggak usah tanya sih kenapa, ya jangan aja, Tuhan mau, jangan. Saudara baca bagaimana justru ketidaktaatan manusia pertama membawa dia jatuh dalam dosa dan dampaknya terus. Saudara kalau makan buah mangga, durian, kedondong, ya, pelok bijinya dimakan enggak? Hah? Oh saya kira dimakan eman-eman bu, eman-eman. Sa pelok tak krikiti kedondong, oh tak telan pisan. Ya kayaknya lucu ya, tapi ingat baik-baik. Saudara di sini yang anti perpuluhan gak mau. Ya mungkin hari ini kalau makan kedondong ingat baik-baik. Telan aja. Sa peloknya, sa biji-bijinya. Tuhan mau kita enggak serakah saudara. Sudah diberkati, dapat keuntungan. Ada yang firman Tuhan katakan berikan, kembalikan, itu bukan punyamu, bukan hakmu. Setelah persepuluhan saudara lihat ada orang susah, orang miskin, kasih lagi. Jangan hitung-hitung. Itu saudara prinsip ujian Tuhan ketika kita di tengah-tengah berkat dan kelimpahan. Dan kita lihat bagaimana melalui peristiwa ini Tuhan sanggup mengubah jalan hidup seseorang menjadi lebih baik. Sudah lihat Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Hidup Simon yang tadinya enggak mengenal Yesus. Dia hanya mengenal Yesus sebagai guru.
Waktu dia dengar firman, hatinya sudah bergetar, imannya bertumbuh. Waktu Tuhan kasih perintah, saudara, dia taat karena dia dengar firman Tuhan. Tuhan gak janji loh, kamu tebarkan jalan nanti kamu dapat, gak ada. Cuma perintah aja. Simon percaya, Simon melakukannya. Setelah dia benar-benar lihat buktinya, saudara lihat pengenalan Simon bertumbuh. Dia berkata di ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkurlah dia di depan Yesus dan berkata, Tuhan, gak bilang guru lagi. Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa. Dia merasa gak layak. Engkau ini Tuhan, bukan cuma guru. Tapi Tuhan berkata, mulai hari ini kamu akan menjadi penjala manusia. Hidupnya lebih baik. Amin. Ini hal yang pertama, faktor pertama. Kita bisa taat karena apa? Perintah Tuhan. Itu sebabnya semakin sering saudara dengar firman, baca firman, every day. Iman kita semakin bertumbuh dan kuat. Ada goncangan, ada angin, badai, kita nggak goyah. Karena dengar firman, iman itu terus bertumbuh. Seperti biji sesawi, kecil tadinya. Ya, tidak sebesar, kalau besar segitu aja. Seperti kecil, tapi terus disirami, tumbuh menjadi pohon sayur-sayuran terbesar dari segala macam pohon yang ada. Sekarang kita lihat faktor yang kedua. Faktor ketaatan yang kedua adalah menerima janji firman Tuhan. Kalau tadi cuma sekedar dengar, taat. Sekarang sudah tidak cuma dengar, tapi ada janji. Dan banyak sekali sudah bisa lihat ya. Perintah Tuhan itu seringkali disertai janji. Tuhan panggil Abraham, tinggalkan sanak saudaramu, rumah nenek moyangmu, pergi ke tempat yang akan aku tuju. Langsung kasih janji, aku akan berkati kamu, kamu akan menjadi berkat bagi, wah langsung. Ada perintah, ada janji. Coba kita melihat saudara peristiwa yang dialami oleh Elia dan janda Sarfat. Saya akan baca sudah dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 3. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sudah dari 3 ayat yang kita baca, kita belajar bahwa ternyata orang benar itu tidak luput dari masalah dan penderitaan. Betul enggak? Elia siapa dia? Dia nabi, dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya berkenan. Tetapi pada waktu Tuhan berbicara memberikan satu keputusan bahwa negeri Israel ini akan mengalami kekeringan selama 3 tahun. Apakah Elia tidak terkena dampaknya? Apakah Elia karena dikhususkan yang lain kering, dia hujan-hujan dewe sudah? Tidak. Orang benar tidak luput, ada penderitaan, ada persoalan. Betul sudah? Tetapi kita harus tahu. Persoalan yang dialami itu terjadi karena apa? Kenapa saudara sampai Tuhan memakai mulut Elia untuk memberitahu bahwa negeri ini tidak akan turun hujan 3 tahun. Aduh saudara, enggak turun hujan setengah tahun aja, setengah mati. Ini 3 tahun. Ternyata sudah dibalik semua itu ada pelanggaran dari orang yang berotoritas. Dalam hal ini adalah Raja Ahab. Saya belajar sudah dalam hidup ini. Ternyata pelanggaran dari orang yang berotoritas. Kalau itu satu negara adalah pemerintah di atas kita. Kalau dia melanggar, dia korupsi, dia hidup. Siapa saudara yang berdampak siapa? Rakyatnya. Hidup setengah mati kan? Betul tidak saudara? Saudara bukan cuma di pemerintah. Kalau itu di dalam pekerjaan. Kalau ownernya nggak benar, sudah pemiliknya ini nggak benar. Itu berdampak sama orang-orang di bawah. Gereja sama, kalau gembala nggak bener ini, males saudara, cuma memerahi susunya, domba-dombanya, ya, waduh, sudah itu akan berpengaruh kepada domba-domba yang digembalakannya. Gembalanya nggak berintegritas, jangan harap dibawa berintegritas.
Sama sudah lebih sempit lagi keluarga. Siapa yang berotoritas? Saudara sekalian, orang tua. Orang tuanya gak hidup benar, saudara. Saudara lihat dampaknya siapa? Anak-anak. Anak gak karuan, saudara. Duit ada tapi gak bermoral. Saudara, kalau suaminya tidak takut Tuhan, sebagai imam, sebagai kepala, dia berotoritas ini. Mabok-mabok, senengnya pornografi, senengnya judi, main perempuan, senengnya nipu sini, nipu sana. Kasihan sekali. Dampaknya kepada leher istri dan anak-anak. Coba saudara lihat kenapa Israel mengalami kekeringan 3 tahun. Kita lihat sudah 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahului. Ini otoritasnya melanggar, saudara. Kena dampaknya ini bawah-bawahnya. Kenapa saudara Ahab bisa jahat luar biasa? Firman Tuhan memberitahu 1 Raja-Raja pasal 21 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini. 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, istrinya. Jangan main-main. Di sini yang belum menikah, cari pasangan hidup, hati-hati. Jangan cuma pakai mata. Aduh cantik ya, seksi ya, kaya ya, ganteng ya, mobilnya api ya, ganti-ganti ya, keren ya. Hati-hati. Sekali saudara memutuskan salah, cerai nggak boleh. Ya udah, tanggunglah itu. Makanya sebelum kawin, saudara, orang tua, anak yang bersangkutan doa. Saya udah sering mengajari, kalau berani berdoa begini, Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, putuskan cara Tuhan. Tapi nomor 1, ya harus pastikan seiman. Jangan nggak seiman pakai tanya. Tuhan bilang itu bisa baca, nak, nggak usah pakai tanya. 2 Korintus 6 ayat 14. Tapi kalau sudah seiman, sudah tanya. Kita nggak tahu. Hari-hari ini sudah orangnya dari depan nggak ketahuan, narkoba. Nggak apa-apa narkoba, kita aduh, masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membutuhkan Tuhan lebih daripada waktu sebelumnya. Saudara lihat Izebel, istri yang sangat dominan, membawa suaminya jauh dari Tuhan, menjadi raja yang terjahat katanya. Ngeri. Minggu lalu saya menyinggung mengenai roh Izebel. So kalau mau dengar khotbahnya bisa pesan CD khotbahnya atau masuk ke website www.hfc.id. Tuh khotbah-khotbah sudah bisa dengarkan di situ. Ngeri sekali. Raja yang sekali bersalomo begitu berhikmat, sebelum dan setelah Salomo nggak ada raja seperti dia. Hancur karena wanita. Saudara sekalian, hikmat Tuhan itu membuat orang bisa ke puncak. Tetapi jika hikmat tidak disertai takut Tuhan, tidak disertai karakter hancur. Waktu Salomo sudah di puncak, saudara lihat, dia punya istri 700, istri 300 gundik. Istri-istri yang tidak takut Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di masa tuanya Salomo menyembah dewa-dewa yang disembah oleh istrinya yang banyak itu. Hancur. Jangan pernah sepelekan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan sekali lagi oleh orang yang berotoritas berdampak. Daud berkata apa, dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah lihat orang benar, anak cucunya minta-minta kemana-mana. Artinya apa saudara? Orang berotoritas itu mempengaruhi, bisa mempengaruhi yang buruk, bisa mempengaruhi yang baik. Amin. Jadi Bapak Ibu kembali kepada peristiwa ini, kita melihat kekeringan yang terjadi. Elia tidak luput dari dampak kekeringan. Itu sebabnya sudah dia harus pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun tidak luput dari penderitaan, dari persoalan, tapi orang benar pasti menerima jalan keluar dari Tuhan. Amin. Kita melihat bagaimana Tuhan kasih jalan keluar kepada Elia. Disuruh pergi ke sebelah timur, ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nanti kamu akan minum di situ. Tuhan sudah kasih perintah dan janji.
Amin. Pergi ke sebelah timur sungai Yordan, ada sungai Kerit, kamu akan minum di situ. Makannya gimana Tuhan? Tuhan atur. Lihat saudara, ayat yang ke-5. Atau ayat 4 saya baca. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara percaya bahwa orang benar di tengah persoalan, pergumulan, kekeringan, kegagalan, Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin. Jalan keluar yang diberikan Tuhan sungguh ajaib. Tuhan bisa memakai cara apa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi tangan Tuhan yang menolong kita. Minum di sungai Kerit yang tidak lama kemudian jadi kering. Saudara, makannya siapa yang kasih? Tiap hari, 1 hari 2 kali Elia makan hamburger. Hamburger, roti dilapis daging. Tuh baca tuh, roti dan daging. Kok burung gagak sih? Burung gagak tuh hitam. Ya, konotasinya sudah kalau gagak itu hitam, jelek, jahat, rakus. Saudara, kalau Tuhan mau menolong itu, bisa yang nolongnya bentuknya bukan malaikat. Bahkan mungkin bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Betul gak sudah? Kok gak sangka ya? Jahat padahal dia meditnya pol loh. Tapi dia gak bisa tidur terus suruh berkati. Itu loh, kok bisa? Burung gagak dikirim. Burung gagak tuh kasih makan terus ya, dia terus. Kok bisa? Taruh roti, taruh itu di bibirnya. Ini kan saudara ya mestinya ditelan sendiri kan. Dia taat. Kita harus belajar. Burung gagak aja saudara taat. Kita manusia ciptaan jauh lebih mulia sering gak taat. Orang Tionghoa bilang, apa saudara? Bo cengli. Saudara lihat bagaimana ini dikatakan. Tuhan menolong hambanya ini. Pertolongan datang enggak terduga. Tapi saudara makan hamburger terus sehari 2 kali. Ya kalau anak muda senang. Tapi tiap hari coba muntah juga kan. Setelah itu ada season yang baru Tuhan kasih tahu. Sekarang bersiaplah ayat 9. Pergilah ke Sarfat. Sungainya udah kering. Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hore, sekarang ada orang yang mau pelihara saya. Aduh, kalau burung ini Tuhan. Orang janda. Tuhan pasti ini janda kaya ini ya, pasti. Itu pikiran kita tuh begitu tuh. Kenapa seringkali kita enggak lihat mujizat Tuhan? Sebab di sini udah ada kalkulasinya. Tuhan yang akan menolong saya pasti dia Tuhan. Kokoh saya ini, kaya ini. Yang menolong saya pasti ini hamba Tuhan. Karunia kesembuhan, nubuatan. Tuhan yang menolong ini pasti ini sugi ini wapi ini. Kecewa. Firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang hatinya jauh dari Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika saudara Elia menerima perintah, nanti aku akan persiapkan janda untuk memberkati kamu. Tuhan gak kasih tahu, Elia tak kasih tahu ya, jujur ya. Itu janda miskin, enggak. Aku akan pelihara kamu melalui janda. Coba lihat ayat 10. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat, berharap apa? Janda kaya Tuhan ya, janda kaya gitu ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Waduh, jeglek saudara. Ya, kere, miskin, pol. Sedang mencari kayu api. Ya, hamba ini ya nurut dah Tuhan, ini ya udahlah, coba tak cobain. Elia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini janda lagi mau ambil minum, belum keambil. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi. Ini sudah haus dan lapar. Ya, ambilkan bagiku
sepotong roti. Waduh, ini hamba Tuhan ini ya apa sih? Ya, saudara lihat. Seringkali sudah tadi kita belajar di bagian pertama. Tuhan kalau memberkati lewat ujian kan. Sudah Tuhan juga mau memberkati nih janda Sarfat ini. Diuji dulu. Ayo kasih minum nih buat hamba Tuhan. Ya minum enggak popo. Tapi ini roti keterlaluan. Ya, sehingga saudara, kalau saudara baca di ayat 12, perempuan ini langsung menjawab berdalih, demi Tuhan Allahmu, bukan Allahku lu. Sebab ini saudara, seluruh negeri itu rakyat semua menyembah Baal gara-gara Ahab itu. Itu sebabnya saudara, janda ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, katanya, katamu lo ya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun gak ada. Tuhanmu salah, Allahmu yang hidup itu kirim suruh minta roti sama aku, salah. Aku gak punya sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api. Aku mau pulang mengolahnya bagiku, bagi anakku. Setelah kami memakannya maka kami akan mati. Aduh saudara, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar sungguh-sungguh saudara tadi dari Elia. Sekarang kita belajar dari janda Sarfat menaati perintah Tuhan dan hamba Tuhan. Sebab sebelum saudara dia ketemu Elia, saudara perhatikan benar-benar saudara. Di ayat 9 itu sudah Tuhan udah bicara sama si janda. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Udah dikasih tahu, janda kamu nanti kasih makan hambaku ya. Udah. Jadi saudara taat kepada Tuhan dan hamba Tuhan klop dikonfirmasi. Jangan pernah membatasi diri terlalu miskin untuk bisa dipakai Tuhan. Tuhan, saya enggak punya apa-apa. Gimana aku bisa jadi berkat? Miskin bukan cuma uang ya. Tuhan, aku miskin ilmu. Goblok kayak begini loh, Tuhan enggak naik terus. Mau dipakai Tuhan. Aduh, mana bisa Tuhan. Saudara, saya kalau mau bersaksi ya, dan udah sering sudah dengar, saya gagap, pemalu luar biasa. Mama saya itu sudah sampai remaja itu bingung lihat saya. Enggak diajak ngomong sebulan ya enggak ngomong. Bisa, sangat bisa. Sampai guru di kelas itu sudah tanya, kamu, nama saya Lim Hoa Ching ya, nama Chungwennya itu. Kamu bisa ngomong apa enggak? Diem aja. Jadi kalau saya ketawa itu gurunya seneng. Ternyata Wacing itu ketawanya bagus. Bukan bagus, sakingan gak pernah ketawa, lihat ketawa jadi bagus. Giginya lu rata gitu. Saking supaya saya pendiam, kaku. Ya, sebab kalau ngomong gagap saudara. Gak ada temen, sakit-sakitan. Saudara datang ngumpet di kamar. Tapi Tuhan itu senang pakai orang yang bodoh. Amin. Sebab kalau orang bodoh dipakai Tuhan, dia lu sudah gak ambil kemuliaan. Aduh Tuhan, aku sing goblok begini dipakai Tuhan ya. Aduh puji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Itu ada ayatnya di 1 Korintus 1. Jangan pernah membatasi diri terlalu miskin. Sehingga sudah berkata Tuhan saya gak bisa. Sudah punya anak, jangan underestimate, jangan meremehkan. Anak saya loh bu, ini gak bisa, ini gak bisa, ini. Saya lihat di YouTube saudara satu bapak ya, orang tua punya anak saudara itu otis. Sampai umur 11 itu ada makanan di restoran diambili, apa orang diludahi, jendela dijilat-jilat. Tapi saya baca bagaimana mereka berjuang. Sampai anaknya bisa ngomong. Bayangin, itu perjuangan orang tua. Dia bilang kasih itu luar biasa. Kita mengasihi, kita nggak buang dia, kita nggak umpetin dia. Kita benar-benar cari semua terapis. Kita sampai belajar akhirnya buka sekolah. Ya itu pengalamannya Pak, anaknya. Jangan merasa membatasi diri terlalu miskin. Dan kalau kita dapat perintah sudah sekalian. Jangan pernah mengeluh. Aduh kok angel, tuntutannya besar sekali, aku harus begini, begini, begini. Bapak Ibu Saudara, saya keras terhadap diri saya juga sering keras terhadap orang-orang di bawah saya. Itu sebabnya kalau orang udah mengenal saya, wis ojo cedek-cedek bugem katanya. Oh bugem tahu ini bisa,
oh dia masuk nomor 2. 2 bisa tambah 3. 3 bisa 4. Terus. Ya, saya senang memakai orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu hatinya Tuhan. Nggak mengeluh, Tuhan saya udah sibuk kayak begini loh. Tuhan, ya udah saya nurut aja. Karena saya percaya bahwa saudara sekalian Tuhan bisa kasih karunia berlipat-lipat ganda. Amin. Jangan pernah mengeluh perintah atau tuntutan Tuhan berlebihan. Tuhan kalau engkau kasih percayakan lagi saya percaya engkau akan beri saya kembali kemampuannya. Jangan pernah takut melakukan bagian kita dengan benar. Kita belajar janda Sarfat ini taat karena dia menerima perintah dan janji. Saudara lihat ayat 13. Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah keluar kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, hamba Tuhan jangan serakah. Aku hamba Tuhan, tau gak, dahulukan aku, berkorban semuanya. Kasih semua, kamu gak usah makan, puasa. Enggak loh. Saudara janda Sarfat mengutamakan nabi ini. Kamu buatlah sepotong kecil kasih aku. Sama buat satu. Tapi yang sepotong kecil kasih aku, sisanya kamu dan anakmu makan. Nanti kamu lihat, nah ini ada janji. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Aduh luar biasa. Aduh unbelievable. Cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak, 3 kayu. Aduh aku bikin roti ini, tadi bagi 2, aduh harus bagi 3, ya udahlah. Tapi Tuhan berjanji melalui hamba Tuhan itu. Tepung gak akan habis-habis, minyak gak habis-habis, tak pegang. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Saya tidak pernah melihat saudara. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, berani mengorbankan hidupnya, hartanya, tenaganya, waktunya. Hidupnya itu disia-sia, enggak pernah. Ada perintah, ada janji Tuhan. Amin. Mengalami penggenapan janji Tuhan. Sekarang faktor yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga biasanya paling enak ya. Ini kurang enak saudara. Tetapi ini ada tingkatannya. Saudara bisa taat karena dengar firman, ada iman. Yang kedua bukan cuma perintah tapi ada janji. Tapi yang ketiga inilah yang sebetulnya tujuan Tuhan. Yaitu kita taat karena kita mengenal sang pemberi firman. Amin. Ya. Kalau saudara disuruh sama suami saudara baik, punya integritas walaupun susah. Ya udah dia percaya saya kenal dia, saya mau. Orang tua suruh anak, amin. Karena dia kenal orang tuanya walaupun itu sulit, dia mau. Coba Abraham waktu suruh Ishak. Ayo bawa kayu bakar ini. Ya papa. Ini Ishak udah gede loh, udah antara 12-14 tahun loh, bukan anak kecil. Karena sudah suruh bawa kayu bakar di bahunya. Coba anak ini tanya, papa kayu aku bawa, anak dombanya mana? Udah naik aja. Kita akan naik, kita akan turun. Coba Ishak bisa gak berontak? Sangat bisa. Papa ini gendeng ini. Kayu ada, anak domba mana? Siapa yang mau dikorbankan? Aduh, kenapa Ishak nurut? He knows his father. Dia kenal bapaknya. Sama seperti Abraham mengenal Allahnya. Waktu Ishak diikat, saudara, dia bisa aja meronta-ronta, jotos papanya, cabut janggutnya, dia lari ke bawah, bisa. Aduh, dia diikat. Gak apa-apa, I know you. You are good father. Aduh, saudara, ini. Kita harus sampai pada posisi ini. Mengenal Tuhan, sang pemberi firman.
Saya ambil contoh Paulus. Di tengah kesungguhan dia melayani. Alami sudah karam kapal, dirajam batu. Aduh semuanya. Lapar, puasa itu bukan karena mau. Kadang terpaksa gak ada yang dimakan ini. Saudara, gak ada, menurut saya gak ada hamba Tuhan kayak begini nih. Tapi saudara, di tengah-tengah kesungguhan dalam pelayanan, dia alami penderitaan. Itu dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara, Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Seorang utusan iblis menggocoh hidupnya. Kita belajar saudara, hal yang pertama, Tuhan itu lebih mementingkan karakter daripada hidup nyaman. Amin. Sedikit, saudara ingin lebih nyaman sih soalnya. Coba, nggak percaya, baca 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tujuannya kan itu karakter. Paulus, aku udah kasih kamu terlalu banyak sampai engkau dibawa ke surga melihat langit ketiga. Dan udah ya, supaya kamu jangan sombong, ini aku. Aduh, ya apa ini saudara? Berapa banyak orang tua gagal mendidik anak. Karena tidak tega melihat anak hidup tidak nyaman. Dan nak gak usah kerja, papai. Gak usah kerja, udah kawin, gak usah kerja, papai. Cucu tak sekolah no, semua. Aku gak usah kerja. Saudara, tidak pentingkan karakter. Penting nyaman. Papai mati, hancur. Itu sebabnya kenapa kekayaan orang yang kaya sekali. Kalau tidak saudara membentuk karakter anak, tidak sampai keturunan ketiga. Wanle. Gak biasa kerja. Hidup enak, saudara. Makan, pesen yang banyak gak habis, biasa. Gak melo bayar kok, gesek terus. Hati-hati. Tuhan pentingkan karakter, bukan hidup nyaman. Tuhan izinkan ini orang yang dia cintai, rasul ini sudah hambanya, ini, setia. Aku terpaksa kasih kamu duri dalam daging, seorang utusan iblis menggocoh, supaya kamu jangan meninggikan diri. Sebab Tuhan pentingkan karakter. Tuhan berwenang saudara memberi jawaban doa itu sesuai kehendaknya. Apa Paulus enggak protes sudah? Protes, dia berdoa. Di ayat 8 dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tuhan, aku enggak kuat. Ambil Tuhan, utusan iblis ini menggocok aku. Ada para ahli menafsir, ini sakitnya Paulus ini loh. Tuhan, angkat aku, enggak tahan penderitaan ini. Enggak tahan 3 kali. Paulus ini hamba Tuhan yang luar biasa diurapi. Dia kalau khotbah itu gak menarik saudara, 3 jam kalau khotbah. Sampai yang di lantai 3 itu ngantuk, pluk tidur, jatuh, mati. Tenang aja, udah malam ya, udah jam 1 khotbah gak mari-mari ini. Jadi saya mengikuti Paulus sedikit lah saudara. Ya sudah begitu turun, waduh udah mati. Ya tenang aja, dia doa, bangkit lagi orangnya. Gak kurang hebat apa orang ini. Doa sekali setan keluar. Waktu dia sendiri menderita, 3 kali dia berdoa, Tuhan jawab. Wewenang Tuhan, bukan Paulus hebat. Lihat saudara, doa itu wewenang Tuhan. Tuhan bilang apa? Cukup, kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus merespon, gitu tak Tuhan. Ya udahlah, engkau berwenang. You are my Lord, you are my God. Dia mengenal Tuhan. Tuhan berwenang, Tuhan bilang cukup kasih, ya gak apa-apa lah Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Aduh luar biasa. Menaati perintah dan jawaban doa bukan karena dibaliknya ada berkat dan keuntungan pribadi. Saudara, kita kan mentalnya kan mental hamba. Ada duit jalan, ada duit lembur jalan. Nggak ada kita protes ngerumah. Pantesan nggak pernah jadi anak raja.
Kalau jadi anak raja, anak Tuhan, saudara lakukan aja. Nggak lihat sekarang bonusnya, warisan langsung. Amin. Kita mentalnya itu ada kayak kuda kan, di depannya dikasih carrot keledai, jalan, nggak ada, diam. Kenapa saudara Paulus taat? Dia nggak dapat janji apa-apa, justru cukup, nggak akan saya ambil itu durinya. Gak apa-apa Tuhan, aku senang. Aku rela dalam kelemahan, siksaan dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Aduh, saya yakin ini ayat gak ada di Alkitab, sudah di garis bawahi tebel-tebel, stabilo. Gak ada. Jauhkan Tuhan, jauhkan. Aku senang, rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara, ini tingkat yang sangat tinggi. Kita taat bukan karena ada iming-iming berkat. Gak ada berkat. Kamu akan lemah tapi justru lemah kamu kuat. Gak apa-apa Tuhan, aku senang, aku rela. Karena dia mengenal Tuhan. Saudara, saya yakin hampir semua saudara di sini pernah nonton The Passion of Christ. Siapa yang belum pernah nonton Passion of Christ? Tolong angkat tangan. Ada yang belum mungkin juga. Semua gak ada yang angkat tangan, aku gak angkat tangan. Siapa saudara sutradara The Passion of Christ? Siapa? Tuh, ditanya diem kabeh. Siapa? Mel Gibson. Ya, film ini terkenal sekali sudah. Ini film tentang kehidupan kematian Kristus. Nah ini Mel Gibson. Ganteng ya, sekarang udah tua sudah ya. Saudara, waktu Mel Gibson mau mencari pemeran Yesus ini gak gampang. Gak gampang. Dia cari, akhirnya ketemu sudah, namanya Jim Caviezel. Coba. Ganteng. Ini umurnya 33 tahun, enggak kebetulan inisial namanya Jesus Christ, JC, nama dia juga Jim Caviezel. Umurnya dia waktu main film itu 33 when he played Jesus. Waduh. Tapi saudara, Caviezel, waktu didatangi oleh Mel Gibson tidak kasih tawaran, kamu kalau habis main ini, kamu akan melambung. Tidak, dengar ini perkataan dia. Mel Gibson sebagai produser dan director, dia berkata begini, the up and coming actor that the role might cost him his career. Artinya apa? Kamu setelah main film ini, bakalan karirmu akan hancur. Nggak ada orang minta kamu main film lagi. Kok main film Yesus menderita, kayak begitu. Karirmu akan hancur. Ini saudara, ini saya bacain. But Caviezel, a confessing Christian. Seorang Kristen yang benar-benar mengakui imannya. Ya. Dia berkata, sudah his faith is his guide both personally and professionally. Imanku adalah pemimpin hidupku secara pribadi maupun aku secara profesional. Imanku gak bisa dilepas. Jadi waktu dia dengar Mel Gibson ngomong begitu, dia merespon begini. We all have a cross to carry. Kita semua punya salib untuk kita pikul. I have to carry my own cross. Aku harus pikul salibku sendiri. If we don't carry our crosses, we are going to be crushed under the weight of it. Jika kita tidak mau memikul salib kita sendiri, kita akan dihancurkan oleh beratnya salib itu. Luar biasa. Saudara baca ini kesaksiannya Jim Caviezel ini luar biasa. Waktu dalam adegan dia dicambuk itu kan pakai kaos warna kulit yang udah ada beret-beretnya. Tapi ya namanya itu mukul kan harus, kadang sungguhan dia bilang suwakitnya sampai aku mau pingsan. Alami itu. Tetapi saudara lihat, kenapa dia ambil keputusan ini? Karena dia mengenal Yesus Tuhannya. Bapak Ibu luar biasa. Apa yang terjadi setelah
Jim Caviezel ini main film ini, apakah karirnya hancur? Ternyata tidak. Saudara, karirnya tetap bertahan bahkan naik. Dia main beberapa film yang kemudian juga terkena in Outlander, The Stoning of Soraya. Dan kemudian peranannya di CBS Television. Dia diminta memainkan peranannya Person of Interest. Dari tahun 2011 sampai 2016 ini orangnya. Jim Caviezel. Sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau kita rela, Tuhan bisa bilang, aduh kamu luar biasa, tak berkati kamu. Bisa juga kayak Paulus, udah ya, udah cukup udah, bisa. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa taat dengan sendirinya. Tuhan Yesus mengatur kondisi. Ya, yang pertama, sampai Simon harus mendengar firman-Nya lebih dulu baru imannya tumbuh. Iman datang karena pendengaran akan firman. 2. Tuhan biasanya memberikan perintah disertai janji. Di tengah kekeringan Tuhan memberikan perintah dan janji kepada Elia. Cara kerja Tuhan sering berbeda dengan cara kita. Bagian kita hanya taat, percaya, menaatinya. Di tengah keterbatasan dirinya, janda Sarfat mau melakukan bagiannya dengan taat terhadap perintah Tuhan, perintah hamba Tuhan, karena dia fokus ada janji Tuhan. Tapi yang ketiga, motivasi tertinggi untuk kita taat. Bukan karena ada perintah disertai janji yang menguntungkan kita secara jasmani. Tetapi karena kita mengenal Tuhan kita. Siapa yang memberikan perintah? Itu Tuhan yang sudah memberikan hidup nyawa bagi kita. Paulus diberi perintah untuk tetap tinggal dalam segala kelemahannya. Doanya tidak dijawab seperti yang diinginkannya. Paulus menaati otoritas Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di balik penderitaan yang harus dijalani, kita percaya ada berkat kekuatan Tuhan yang sungguh Dia janjikan kepada kita. Amin. Biarlah 3 faktor ketaatan membawa kita menjadikan hidup taat adalah gaya hidup. Kita taat karena kita dengar perintah Tuhan. Kita taat karena kita mendengar ada perintah plus ada janji. Kita juga taat karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Memberi firman, memberi hidupnya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.